Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitopo. Susu-suci mari di rumah, kembali lagi kita berjumpa di perbincangan mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada bulan Oktober ini, yaitu yang jatuh pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 1 siang sampai selesai dengan tema upacara yaitu Vajra Kartika Pemotong Hambatan Pelatihan Diri Dakini Vajra Yogini. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru. Ya. Amitopo Maha Guru. Amitopo Secena Tasya. Ya, Dakini Vajra Yogini merupakan adinata untuk upacara Api Homa di bulan Oktober ini. Mungkin suci semua nih, beberapa insan juga banyak yang sudah familiar nih Maha Guru dengan Dakini Vajra Yogini. Ya, mungkin dari sini Maha Guru bisa menjelaskan ke kita semua siapakah sosok dari Dakini Vajra Yogini ini. Kebetulan juga Maha Guru pernah dibimbing di saat Anutara Yoga ya Maha Guru ya. Betul. Dengan beliau. Kamu jadi juga pasti kan tentunya. ya pasti beliau sangat mengenal sekali ya sosok dari Dakini Vajra Yogini ini. Ya, silakan Maha Guru. Amitopo, terima kasih Secena Tasya. Kepada semua sesung sece umat sedharma yang mengikuti video penjelasan untuk tema maupun adinata upacara Api Homa yang akan diselenggarakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Oktober ini. Semoga penjelasan yang akan kami berikan pada saat ini bisa menambah pengetahuan dan juga semakin memantapkan diri kita di dalam pelatihan diri dan juga menjalani kehidupan. Amitopo. Ya, Secena Tasya. Mungkin ini adalah Api Homa yang Maha Guru sendiri ya tunggu-tunggu gitu ya. Soalnya dari sekian tahun ya, beberapa tahun kita menyelenggarakan upacara Api Homa. Ini adalah upacara Api Homa perdana dengan adinata Dakini Vajra Yogini. Ya, tentunya beliau adalah merupakan salah satu guru spiritual dari saya sendiri dan juga tentunya guru spiritual dari Secena Tasya nih, ya kan? Dan tentunya kita berdua ya paling tidak lebih banyak mengenal lah ya beliau sebagai adinata dan pada saat ini pun juga beliau ya Dakini Vajra Yogini walaupun tidak membimbing saya lagi ya di dalam pelatihan diri secara Anutara Yoga, tapi beliau tetap mendampingi dan juga memantau perkembangan saya dalam membabarkan Dharma. Gitu. Ya baik, untuk adinata upacara Api Homa pada bulan ini adalah Dakini Vajra Yogini. Ini adalah yang tertampak ya pada gambar yang ada di belakang kita ini. Beliau merupakan ya emanasi dari Bunda Tara dan juga merupakan intisari dari semua Buddha. Ya. Jadi Dakini Vajra Yogini ini merupakan Buddha perempuan ya yang memiliki kemampuan untuk bisa menuntun banyak insan di dalam pencapaian pencerahan dan kebudahan mereka ya. Tentunya bisa disamakan dengan kemampuan dari para Buddha laki-laki gitu ya. Jadi merupakan salah satu pahlawan di dalam Istadewata ya untuk di dalam pelatihan diri secara Anutara Yoga ya. Kemudian Dakini Vajra Yogini ini ya, ini beliau adalah salah satu yidam di dalam meditasi kita ya. Tentunya biasanya kan beliau kan terkenal dengan latihan-latihan bimbingan tantra untuk tahapan tinggi ya, untuk tantra tinggi ya, ataupun yoga tantra tertinggi ya di dalam Anutara Yoga gitu ya. Tapi di dalam upacara Api Homa yang kita akan selenggarakan ini, beliau memberikan berkahnya gitu untuk bisa memberikan kebaikan bagi banyak insan ya, apapun dalam pelatihan spiritual tantra mereka. Begitu ya, karena Dakini Vajra Yogini ini merupakan Dakini yang bisa dibilang simple dalam perwujudannya ya. Jadi istilahnya kita mudah sekali gitu untuk memvisualisasikan wujud beliau. Jadi mungkin dibandingkan dengan
istadewata yang memiliki tangannya banyak, ya tangan banyak, ya wajahnya, kepala banyak, ya kan kakinya banyak, belum lagi segala macam dharma yudamnya ya, ataupun benda-benda spiritual mereka yang sangat banyak ya. Sedangkan Dakini Wajrayogini ini itu sangat mudah sekali ya untuk kita visualisasikan dengan perwujudan yang seperti ini ya. Beliau tentunya memiliki tubuh berwarna merah ya, berwarna merah dan bisa tembus cahaya gitu ya. Nah, ini tubuh beliau yang berwarna merah ini adalah melambangkan api tumo ya kan, ataupun transformasi spiritual ya di dalam pelatihan diri. Kemudian juga mewakili darah menstruasi dan juga darah kelahiran, begitu ya. Nah, kemudian beliau memiliki satu wajah, ya kan. Nah, satu wajah ini melambangkan kesadaran beliau tentang adanya fenomena dalam satu sifat, yaitu kesunyataan ataupun kekosongan, ya. Kemudian dua lengannya itu melambangkan beliau menyadari bahwa segala sesuatu itu ada, maksudnya hal ada mengenai dualitas maupun realitas. Ya, jadi sesuatu hal yang kebenaran tentang dua hal ini ya, dualitas dan realitas ya. Kemudian beliau mengapit ya tongkat Katvangga ya. Tongkat Katvangga ini sebenarnya mewakili dari permaisuri beliau ataupun pendamping beliau, yaitu Cakra Sampara. Iya, jadi perlambangan dari Cakra Sampara itu sendiri, ya kan. Nah, tongkat Katvangganya ini pun juga merupakan salah satu satu benda pusaka beliau yang menandakan satu keagungan beliau sebagai seorang istadewata, ya. Dan tentunya Katvangganya ini adalah ada 3 kepala ya, ini sebenarnya melambangkan Triloka ya, kemudian ada Damaru, kemudian juga ada Wajra Gentanya ya, dan juga ada bendera, 3 macam bendera gitu. Nah, tangan kirinya ini memegang kepala tengkorak kering yang berisi darah amerta ya, jadi ini mewakili satu kebahagiaan tertinggi atau yang disebut sebagai Mahasuka. Ya, kemudian tangan kanannya memegang Wajra Kartika. Ya, Wajra Kartika ini melambangkan satu kemampuan ataupun kesaktian beliau di dalam memotong segala ilusi ataupun hayalan dan juga memotong hambatan di dalam pelatihan diri ya, seorang sadakah tantra khususnya pengikut beliau. Itu ya, sesuci ya. Wah, sangat ini sekali. Dia memiliki 2 kaki ya. Satu kaki kirinya ini menginjak Bhairawa ya, menginjak sebenarnya dahi dari Bhairawa ya. Bhairawa itu adalah manifestasi dari Maheswara Dewa Raja ataupun Dewa Siwa. Wujud murka dari beliau ya. Kemudian yang kaki kanannya ini memegang Kalatri, itu ada merupakan manifestasi dari tubuh murka dari Dewi Durga ataupun Dewi Parwati gitu ya. Dan tubuhnya itu dihiasi dengan berbagai macam ornamen, khususnya adalah kepala-kepala tengkorak kering ya, yang menjadi kalungnya sejumlah 50, kemudian dia punya mahkotanya juga ada 5 kepala tengkorak kering begitu. Dan beliau berdiri di tengah api kebijaksanaan beliau. Luar biasa sekali ya sosok dari Dakini Vajrayogini. Lalu mengenai Vaja Kartika yang salah satu Dharma Yudam yang dipegang oleh beliau, seperti yang tadi Mbak Guru sudah jelaskan ke kita, dapat memotong segala ilusi, hayalan dan juga hambatan pelatihan diri seorang sadaka tantra. Banyak mungkin orang Mbak Guru yang berpikir bahwa mungkin karena beliau adalah biasanya pembimbing dari tahapan Anuttara Yoga atau tantra tinggi, jadi mungkin hanya memotong hambatan yang tingkat tinggi saja nih Mbak Guru gitu. Memang biasanya pada umumnya seperti itu ya. Beliau merupakan
dewa meditasi khusus untuk tahapan Anuttara Yoga ataupun tantra tinggi gitu kan. Nah, tapi inilah kesempatan berharga sekali ya di upacara Api Homa ini. Beliau sebagai Adinata, beliau hendak memberikan berkah kepada kita semua sadaka tantra, apapun tahapan pelatihan diri mereka ya. Itu akan bisa membantu untuk memotong segala hayalan, ilusi ya kan, dan juga hambatan-hambatan di dalam pelatihan diri masing-masing. Jadi hanya di Api Homa ini aja nih, Ma Guru ya. Betul. Oh, berarti kalau bukan di saat ini ya, ya ini makanya jarang-jarang nih ya. Ini pun juga baru perdana ya, Ma Guru ya. Iya, sudah sekian tahun ya. Iya, saya juga sangat menunggu kapan gitu ya. Akhirnya datang juga nanti di 29 Oktober ya, ya. Nah, ini tentu saja suatu kesempatan yang bisa dibilang sangat jarang ya, Ma Guru ya. Sangat jarang sekali. Jarang sekali. Ya, ini pun juga kita baru perdana untuk upacara Api Homanya gitu ya. Dan tentunya setiap Adinata itu akan memberikan berkah yang berbeda-beda ya kan, sesuai dengan apa yang fak mereka di dalam memberikan kebaikan bagi banyak insan dan banyak makhluk gitu. Jadi nanti di saat berarti ini kabar gembira juga ya untuk khususnya semua bahwa beliau akan membantu tadi memotong segala hambatan pelatihan diri di berbagai level ya, Ma Guru ya. Iya. Nanti saat itu, Ma Guru, apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat mungkin beliau memotong hambatan tersebut? Apakah beliau melihat, ya mungkin namanya setiap pelatihan diri kan ada masa di mana mereka mungkin stucknya di situ, atau ada satu rintangan yang besar yang mungkin nggak bisa lewat-lewat gitu ya, Ma Guru. Apakah itu, Ma Guru? Iya, tentunya hambatan dan juga hayalan kita itu sebenarnya itu kan kita pasti akan ngalamin dalam pelatihan diri kita, ya kan. Hambatan-hambatan pelatihan diri kita tuh apa aja sih? Ya kan, pasti hambatan yang disebabkan oleh karma, ya kan, karma buruk, ya kan. Kemudian hambatan yang disebabkan oleh penagih hutang kita, ya kan. Mungkin kita berbuat kesalahan ataupun menyakiti, ya kan, orang lain ataupun makhluk lain di kehidupan lampau ataupun kehidupan sekarang sebelum berjodoh dalam pelatihan diri. Kemudian ada juga yang disebut hambatan dari rintangan karma, ya kan, yang disebut sebagai nidana, ya kan, jodoh karma gitu kan. Itu adalah jodoh karma yang memiliki sebab akibat ya dengan kita, ya, yang itu menyebabkan kita melakukan kesalahan gitu, kesalahan sehingga kita harus terus bertumbal lahir di alam samsara ini gitu. Jadi di dalam kita melatih diri itu ini kita kan pasti akan bisa ketemu sama nidana kita ya, jodoh-jodoh karma kehidupan lampau. Kadang kita di kehidupan sekarang mungkin kita nggak pernah ketemu orang, ya kan, baru pertama kali ketemu, tapi kita sudah kayak memiliki, kok kayaknya saya punya kedekatan nih dengan orang ini gitu kan, kayaknya saya selalu nyaman, kayaknya happy kalau ketemu dia gitu. Atau bisa juga saat ketemu dia kita merasakan ada perbedaan berdesir, ya kan, biasanya kayak seperti kita merasa, kayaknya kok saya punya perasaan gimana terhadap orang tersebut. Itu sebenarnya tanpa kita sadarin kita ketemu sama nidana ataupun jodoh karma. Nah, jodoh karma ini ya, ini bisa menjadi satu hambatan untuk kita bisa mencapai pencerahan dan kemudahan. Yang mungkin dulunya sebelum kehidupan ini yang juga menghambat kita ya, Ma Guru. Betul, yang membuat kita melakukan kesalahan di kehidupan lampau. Dan terlahir kembali. Nah, terlahir kembali, kehidupan sekarang kita dipertemukan lagi, ya kan? Biasanya itu akan dipertemukan lagi, ya kan? Nah, di saat itulah kita kadang-kadang tidak bisa gitu menguasai diri kita gitu. Kita terbawa suasana, ya kan? Terbawa arus perasaan, ya kan, memang baper gitu kan, kita mulai baper. Bener kan? Kita kalau ketemu, kita nggak tahu, kayak kita pernah ketemu sama apa ya? Mungkin kekasih kita kehidupan lampau, tapi bukan kekasih yang positif gitu kan. Kekasih yang menjerumuskan kita misalkan gitu kan, ada juga kan seperti itu ya. Bahasa sekarang tuh namanya toxic, Ma Guru. Toxic ya, toxic friendship ya gitu kan. Nah, toxic friendship itulah yang kemudian dipertemukan lagi sama kita di kehidupan sekarang gitu. Nah, kita bisa mengatasinya enggak gitu. Nah, itu adalah hambatan inilah yang bakalan bisa membuat kita kembali mengalami tumbal lahir, samsara, gagal dalam pelatihan diri gitu. Berarti memang setiap manusia itu pasti mempunyai jalan yang nidana dan rintangan yang berbeda-beda ya, Ma?
semua ya. Dan Semua. mereka emang harus mengalami itu kan, Ma Guru ya. Sebenarnya memang harus sebenarnya untuk menyelesaikannya sih sebenarnya ya kan. Kayak seperti kita suami istri punya hutang karma, entah siapa yang saling membayar hutang gitu kan, siapa yang menagih, siapa yang membayar. Nah, biasanya sih kalau misalkan ya suami istri itu kan pasti ada saling membayar hutang karma. Nanti kita gantian bayar hutang ke suami, nanti suami gantian bayar hutang ke kita gitu. Itu sampai saling membayar hutang karma. Beda dengan kita hanya menagih doang. Ataupun kita hanya menerima hutang, itu beda gitu. Biasanya tuh sih jarang jadi suami istri, kadang-kadang ya itu dari teman ataupun apa namanya lingkungan keluarga yang lain, bisa anak, orang tua, kita memang khusus untuk membayar hutang kepada mereka. Itu ya. Berarti Ma Guru dari yang tadi Ma Guru sebutkan seperti rintangan yang nidana tadi, lalu juga mungkin penagih hutang kita, Ma Guru. Apakah setiap insan itu nantinya yang akan dibantu mungkin untuk melewati hambatan ini adalah dari nidana, atau memang yang terberat saat itu dia lalui, Ma Guru, yang saat itu dia sedang hadapi? Yang membantunya maksudnya, membantunya keluar dari situ. Betul. Ya sebenarnya membantu keluar dari situ itu adanya bantuan dari mungkin guru sejati kita ataupun adinata yang memang berhubungan untuk mengatasi kilesa kotoran batin kita gitu loh, ya kan? Karena kadang guru sejati kita itu kadang nggak cukup bisa membuat kita bisa kilesa terpotong gitu, ya kan? Kebanyakan ya para dakini inilah gitu yang bisa membantu kita untuk bisa mengkikis semua kekotoran batin. Itu ya, khususnya ya. Ini berarti merupakan apa ya, Pak Guru ya, bisa dibilang ya sangat kesempatan yang langka ya, sangat berharga sekali itu ya, karena setiap dari kita pasti memiliki itu tadi ya, Ma Guru, hambatan besar, kecil ya, mungkin dari nidana ataupun dari mungkin roh penagih hutang, ataupun yang mungkin kita juga nggak tahu, Ma Guru, dari karma buruk kita sendiri, yang orang tersebut mungkin tidak menyadari ya, Ma Guru, sebenarnya yang sedang dia lalui ini dia hanya merasa menderita aja gitu, kan jadi tangan saya aja. Tapi kadang walaupun sudah menyadari pun, walaupun sudah mengetahui ini rintangan karma saya gitu kan, ini adalah hambatan pelatihan diri saya, tapi kita tuh atau dia itu nggak bisa keluar dari situasi itu gitu. Jadi kayak kebawa terus gitu, gitu sampai mengalami penderitaan gitu kan, kayak gitu ya. Jadi kadangkala bisa jadi dari diri kita sendiri pun juga kurang kuat juga untuk berusaha menghindari gitu ya, menghindari nidana-nidana kita yang membuat kita mengalami kesalahan terulang kembali gitu, lagi dan lagi gitu. Iya. Ya, tidak habis ini, Ma Guru ya. Iya, betul. Ya, jadi itulah ya, seperti yang tadi penjelasan oleh Ma Guru, bahwa ini merupakan berkah yang sangat berharga sekali ya, karena dari kita semua pasti ya hidup menjadi manusia pasti penuh dengan penderitaan ya, Ma Guru. Nah, itulah nantinya di upacara Api Homa ini ya, hanya di upacara Api Homa inilah kita berkesempatan untuk mendapatkan berkah dari Adinata Dakini Praja Yogini ya, tanpa melihat tahapan-tahapan dari sesuatu itu apa gitu ya. Tapi semua nanti akan dibantu di pemotong hambatan dalam pelatihan diri ini. Nah, ini merupakan kesempatan ya, sesuai, jangan lupa hari Minggu 29 Oktober 2023 pukul 1 siang sampai selesai. Dan untuk bagi sesuai semua yang berkesempatan ingin menjalin jodoh, karma baik, dan juga berpartisipasi dalam upacara Api Homa kali ini, terdapat donatur 1 dan donatur 2, yaitu donatur 1 mendapatkan rupang dari Adinata Dakini Praja Yogini dan juga Praja Kartika ya. Lalu untuk donatur 2 hanya mendapatkan Praja Kartika. Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi Secayang Manin. Nanti akan diberikan informasi di video ini ya. Mungkin itu saja penjelasan upacara Api Homa untuk bulan Oktober ini. Semoga bermanfaat untuk sesuai semua. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo.